Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, ada yang lagi nganggur, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan bagus sekali. Selama ini orang itu kalau sudah nikah dipikir udah sampai meninggalnya pun harus dengan itu. Harus, saya tekankan harus. Sebenarnya jodoh itu saya melihatnya dari perkataan Allah, yaitu sekufu. Sekufu ya. Jodoh itu sekufu. Nah, sekufu inilah orang jarang paham. Sekufu itu bisa selevel apanya ya, imannya, selevel apanya, semuanya itu dilihat dari begitu. Contohnya, seorang wanita berzina akan berjodoh dengan Berzina juga. laki-laki berzina. Seorang wanita yang solehah akan ketemu dengan laki-laki yang soleh. Itu sekufu maksudnya. Tapi dari kalimat inilah kita kembangkan untuk memahami sekufu menurut Allah belum tentu sekufu menurut otak kita. Yang menurut Allah itu gimana? Contoh, kita menikah namanya. Nah, pada waktu kita menikah itu kan sebenarnya kita menikah itu bukan dari Allah ngomong kepada kita, itu jodohmu, kan belum tentu seperti itu. Baik. Tetapi kita yang menginginkan wanita itu atau laki-laki itu menjadi jodoh kita. Sebenarnya kan itu. Baik. Dari mana wujudnya? Dari nafsu. Nafsu mana? Mata, keinginan, pangkat, jabatan. Walaupun dia dari keluarga baik, jabatan baik, fisiknya juga baik. Itu kan nafsu awalnya. Walaupun sebenarnya nafsu yang diturunkan itu baik. Dari keluarga baik, kemudian juga dari ibadahnya juga baik, kemudian dari fisiknya baik, seperti itu. Nah, itu tetap saya kategorikan nafsu tetepan, walaupun ada keinginan. Nah, di titik itulah nanti Allah itu kalau sudah namanya berjodoh atas izin Allah menikah nih. Ya. Nah, itu nanti dua-duanya ini akan menuju Allah atau tidak. Nah, perjalanan inilah itu yang akan bisa menjadikan orang ini akan terus berlanjut sampai kakek nenek, sampai salah satu dipanggil oleh Allah Ta'ala atau salah duanya dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi dipanggil oleh Allah Ta'ala sampai kakek nenek belum tentu itu juga sekufu. Tapi dipaksakan karena apa? Karena sudah menikah. Karena apa? Karena sudah punya anak. Karena apa? Karena banyak hal. Saya malu kalau saya pisah. Itu kan karena nafsu. Karena punya anak itu kan nafsu juga nih. Sehingga nanti di dalam pernikahan itu malah banyak mudarat. Kalau sudah nggak cocok umpamanya. Baik. Sehingga itu bisa merusak iman salah satunya yang merasa tertekan. Nih. Kemudian yang lain adalah kalau memang pada saat dia menikah, kemudian dalam perjalanan dia itu berhijrah dua-duanya, tapi dalam berhijrah salah satunya itu nggak kuat. Yang satu hijrah beneran, yang dulunya sering dugem umpamanya, akhirnya berhijrah, pakai hijab, pakai niqab dan sebagainya. Kemudian yang satunya masih belum bisa. Nah, itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Kalau memang yang satu udah hijrah baik, yang satunya itu malah main-main, Berpura-pura hijrah. berpura-pura hijrah, ini kan sudah nggak sekufu namanya. Tapi kalau sama-sama sebetulnya membangunnya untuk dakwah nih. Tapi kan kadang-kadang di dalam dakwah itu juga ada perbedaan pendapat segala macam sehingga menimbulkan kerenggangan bahkan akhirnya putus. Apakah itu juga tidak sekufu lagi? Iya. Karena banyak atribut di situ yang menjadikan nafsunya yang ingin menang. Contoh, kalau mamanya kita laki-laki sebagai imam, istri mau ikut orang tua atau ikut suami? Bisa jawab. Suami. Nah, ya jelas. Kalau istri mau ikut orang tua mau gimana? Selesai. Nah, selesai kan? Itu yang namanya nafsu. Padahal ada syariat yang menuntun istri itu harusnya ikut suami.
Walaupun dalam perjalanannya ini mencari Allah, mencari loh ya. Belum saya katakan lurus, mencari loh. Semua kan mencari ya. Dari semua hal. Bisa aja kayak umumnya kita dakwah itu sebenarnya mencari Allah sebenarnya. Mencari Allah untuk kita kerjakan setiap hari agar menjadi amal-amal soleh kita. Baru mencari, belum ada yang hebat, belum. Istri kita juga mencari Allah gimana. Makanya suami istri itu berlomba-lomba dekat sama Allah Ta'ala. Nah kalau dua-duanya itu masuk semua di situ, itu namanya sekufu ya begitu. Baik. Kalau memang ada pendapat di mana pendapat itu keluar dari syariat, nah itu kelihatan tampak sekali. Jadi itu yang dinamakan bahwa bisa aja pisah. Contoh yang kemarin itu Inara dengan Virgon mamanya di titik itu, kemudian Desta dengan istrinya siapa itu? Natasha Rizky, Natasha Rizky mamanya. Itu karena memang seperti itu. Yang satu udah mencoba kuat, yang satu hewes, nggak jalan-jalan kan. Mau nanti umpamanya salah satu nih yang memisah itu malah yang dia itu tidak mengenal Allah memisah, biarin nggak apa-apa. Karena memang Allah itu sekufu, itu kuncinya kalau saya. Jadi bukan masalah berjodoh, tapi sekufu. Berarti sekufu itu juga harus dipelihara ya. Artinya tidak hanya di awal sama nih sekufu, tapi terus menerus harus dibangun. Karena sejalan berarti ya. Iya, karena pada saat mamanya sekufu, udah baik sholat, tahajud dan sebagainya. Ini mamanya di tengah jalan, ini sama diperbaiki. Tapi ini yang laki-laki ini belok nih. Atau yang perempuan yang juga. perempuan belok nih. Laki-laki dulu, nah nanti bingung Ustaz. Yang laki-laki dulu belok nih. Iya. Belok, kemudian main-main perempuan. Kemudian ketahuan nih. Nah, tinggal perempuannya bagaimana? Ikut belok, nerima, atau bagaimana? Sebenarnya kan seperti itu. Atau perempuannya begitu belok. Nah, bagaimana laki-lakinya mau nerima? Kalau memang menerima, silakan. Mau di ini, silakan. Tidak ada persoalan menurut saya. Oke, Ustaz. Itu kan tadi berbicara tentang public figure ya, artinya para artis lah yang memang sangat mudah kelihatan. Nah, apakah hal ini juga bisa terjadi kepada para ustadz, para kiai, para tokoh agama, bisa nggak itu? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi istilahnya kalau saya amati, cuma biasanya kalau pada ustadz, kiai atau tokoh agama ini biasanya nggak bisa. Tapi menekan di satu sisi biasanya. Contohnya, saya mau nikah lagi nih, Bu, Umi, biasanya gitu. Oh, ini kan stres nih istrinya. kan itu mau ngamalin hadis sama Al-Quran. Iya, tapi kan dilihat dulu istilahnya. Kalau memang si laki-lakinya ini dia mau menikah karena matanya, itu kan beda, Ustaz. Walaupun Ustaz. Saya nggak melihat Ustaz itu jabatan kayak menteri. Oh, siap. Saya tidak melihat seorang Ustaz itu jabatan kayak menteri. Iya. Menteri ada yang salah, ada yang benar. Iya, sama. Kita sebagai pendakwah sama, ada yang salah, ada yang enggak, ada ini. Sama, semuanya sama. Cuma kalau menteri itu pada tanggung jawabnya, kalau Ustadz itu pada pribadinya sendiri, plus dia harus bertanggung jawab tentang mulut dan ilmunya yang harus dia bertanggung jawab. Allahu Akbar. Nah, makanya pada saat seperti kita ini diizinkan dakwah oleh Allah Ta'ala, saya cerita diizinkan dakwah, mau apa kita? Kalau melihat di depan itu ada pilus, ada kinclong, ada macam-macam, itu mata kita mau kemana? Ke depan, Iya. Apalagi kalau kita lihat ini kok 3 kali saya ngisi di situ, itu di depan saya Pilus semua ini. Pilus, pipi halus, sehingga kita mereka-reka sendiri, kali dia suka sama saya, kan begitu. Tanyalah seorang itu kepada panitia yang duduk di depan tadi, yang jilbab hitam siapa ya? Nah, mulailah itu kasak kusuk WA. Nah, itu dari mana? Kan selama ini yang saya tahu itulah senang itu biasanya dari mata. Mulainya ya. Mulainya itu dari mata, kemudian otak kita bekerja, setan itu manas-manasin begitu ya. Nah, tinggal dia mau bagaimana. Nah, disitulah mulai dia mau menikah karena nafsu, atau dia menikah sunnah Rasul yang memang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kan beda nih. Siap. Nah, disinilah kalau menurut saya tetap
tetap itu biasanya ada. Cuma kalau di level kita itu sebagai pendakwah biasanya ada yang tertekan. Biasanya tertekan itu maksudnya ya si yang pendakwahnya itu nanti kalau kamu ngizinkan kamu masuk surga. Dalilnya itu. Oke, makasih banyak.